Baik, Santi, Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Berkati Pastor Paul, urapi firman-Mu, berkati para lektor. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pul. Silakan Ibu Elia lah, disambung dengan Pak Ali Mule ya. Baik Ibu Santi, pembacaan Alkitab diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-14. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu
karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Demikian. Matius 28. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Allah. Amin. Ya, terima kasih Pak Rektor, Ibu Elia Pani dan Pak Ali Mulyo. Baik Bapak Ibu, renungan kita pagi ini akan disampaikan oleh Pastor kita, Pastor Joseph Paulzang, dan judulnya diberikan "Jangan Takut Memberitakan Injil". Ya, silakan pada Pastor Joseph Paulzang. Ya, baik Bapak Ibu, diinfokan kembali bagi yang ingin mendapatkan bantuan dari yayasan, silakan terlebih dahulu bergabung ya dengan menjadi anggota Hagios Komunitas. Sudah siap Pastor kita?
Oke, Silakan Pastor. haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Saudara, eh, apapun motif dan apapun yang menggerakkan Anda ke dalam komunitas ini, saudara ya, komunitas kita yang sebenarnya komunitas kita lebih dari sekedar doa pagi ya. Ada banyak sekali komunitas, ada di Dokter Medsos ya, ada di yang malam, yang format malam itu saya sedang cari format baru ya, supaya kita bisa nggak bosan, nggak jenuh, karena sudah jenuh sekali ya. Komunitas itu sudah selama tidak saya bikin satu pembaruan ya. Dan komunitas doa pagi juga kita ada komunitas kita ya. Ada setidaknya kita ada 3 komunitas yang orangnya beda-beda, dan komunitas-komunitas ini saling beririsan satu sama lain. Apapun motif Anda, ya, karena Anda mengagumi, nah itu bahaya. Kalau motif Anda karena kagum, Anda bahaya. Karena kita bisa sama-sama nyeblung jurang. Tapi kalau motif Anda karena Anda setuju dengan visi dan misi dari komunitas ini, ya, maka kita akan selamat, sama-sama selamat. Anda selamat, saya juga selamat. Ya, komunitas ini sudah banyak menolong orang. Komunitas ini banyak sekali menjadi berkat, ya. Kita bikin terobosan, ya, kita bikin banyak sekali pekerjaan-pekerjaan. Dan kita juga banyak mempekerjakan orang, ya. Tapi apa sih inti dari komunitas ini? Ya, inti dari komunitas ini adalah diakonia dan marturia, saudara. Diakonia, kita bersedekah, kita membantu sesama, ya. Tapi bukan ngutangi. Nah, kalau ngutangi itu namanya ongkrongan, ya, royal, sok-sokan, ya. Nah, kita berdiakonia, bersedekah, berbagi berkat, rezeki, berbagi periuk nasi kita kepada sesama. Damaris, ya, Damaris yang memberikan makanan, setiap hari makanan gratis. Kita mau 5.000 nggak nyampe-nyampe ya, waduh, karena setiap kali mau naik lagi nanti insiden lagi di dalam, ya selalu begitu ya. Itu karena ya memang pemurnian di dalam komunitas kita. Selalu ada orang-orang yang ya ingin mencoba untuk mengambil alih komunitas, mau mengkup ya nggak bisa. Komunitas ini punyanya siapa? Punya Paul? Bukan, justru karena bukan punya saya. Komunitas ini karena punya Tuhan, ya. Baik yang di Den Haag, yang komunitas offline kita, yang di Den Haag ya, yang kita memberi makan orang-orang miskin di Den Haag itu ya, orang-orang gelandangan di Den Haag, maupun yang ada di Indonesia, komunitas virtual kita. Makanya kita bikin kopi darat ya, ketemu ya, kita bentuk offline, dan sekarang kita, ya kita bentuk offline itu, tapi kita juga lebih banyak dengan virtual, pertemuan di dalam Zoom seperti ini ya. Kayak hari ini aja udah 181 ya yang ada di Zoom kita. Mungkin suatu hari bisa 300 sampai 500, saya harap ya bisa berkembang. Tapi komunitas ini adalah komunitas yang benar-benar di-drive dengan diakonia dan marturia, saudara. Itulah purpose-nya kita, tujuannya kita, diakonia dan marturia, bersedekah, ya, saling menolong sesama kita, tapi bukan utang-utangan, ya. Nah, makanya begitu Anda kemudian meninggalkan komunitas lalu balik lagi, ya, balik lagi terus mau utang, ya udah langsung kita nggak kasih, saudara. Ya, ada orang yang sudah meninggalkan komunitas ya, lalu Anda masuk lagi tiba-tiba datang mau utang. Tapi kalau Anda selalu setia di dalam komunitas, Anda aktif di dalam komunitas, ya, dan Anda terbuka, jujur dalam komunitas, kita nggak segan-segan ya untuk membantu. Bahkan kalau itu tidak ada di dalam prosedur yayasan kita pun, biasanya kita juga akan ya rembukan sesama kita, ya, patungan kalau perlu. Padahal nggak ada di dalam prosedur, ya. Tetapi ada orang-orang tertentu ya yang ya entah mengapa dia lebih senang cari utang sana sini. Dan biasanya kalau begitu saya tahu ada yang sampai nyampe ke saya bilang blok, nggak boleh. Dan saya selalu umumkan jangan pernah
berhutang dan jangan pernah ngasih hutang sama orang-orang. Ya, hati-hati. Jangan pernah berhutang, jangan pernah ngutangin, mau bawa ayat segabrek pun, mau bawa ayat-ayat apa saja, pokoknya tidak boleh. Ya, ini adalah wangsit Nabi 26, nggak boleh utang-utangan, saudara. Nggak punya ya sudah. Anak yang mau mati ya sudah, nggak usah utang. Mati Pak, ya nggak apa-apa. Berarti itu kehendak Tuhan. Loh kok mati kehendak Tuhan? Iya emang kenapa? Emang kamu nggak mati? Nabi mana yang nggak mati coba? Cuman Yesus kan? Elia, Henok, udah 6.000 tahun itu saudara. Cuman Yesus, Elia, sama Henok yang nggak mati. Ya kan 6.000 tahun. Nah, bayangin. Cuman 3. Nah, lalu kalian mau maksa nggak mau mati, saudara. Anaknya nggak bisa, pasti mati. Ya, jadi jangan utang-utangan. Mati itu kehendak Tuhan, iya dong. Mati kehendak Tuhan, belum tentu kalau hidup dia nanti besar jadi benar. Ya kan? Kalau dia mati sekarang di dalam Tuhan. Oh, tapi sekarang belum di dalam Tuhan, makanya kamu injili dia. Gitu ya, makanya diinjili. Beritakan tentang Yesus kepada anak-anakmu, pada orang tuamu. Yang parah, saudara ya. Ada satu anggota komunitas, orang tuanya udah sekarat. Tiba-tiba udah antara mati hidup dan mati, udah koma, minta dibaptis. Saya bingung. Lah, dari kemarin nanti kamu ngapain aja? Waduh, saya bingung, saya benar-benar nggak ngerti, saudara ya. Lalu kenapa dari kemarin itu kenapa nggak dibaptis? Udah sekarang udah koma baru minta dibaptis cepet-cepet. Ya menurut saya, saudara ya, percuma. Loh, saya ini hamba Tuhan, saya kan ngamati, saya realistis, saya nggak mau ngajari Anda yang penting omset, yang penting banyak yang dibaptis. Enggak, saudara. Orang ini sudah koma, dalam keadaan tidak sadar, lalu kamu baptis dia. Percuma. Dia sudah tidak bisa memutuskan untuk dirinya sendiri, dan dia juga nggak sadar waktu dibaptis. Iya kan? Percuma. Lo masuk neraka? Ya iya memang, pasti lah gimana. Pasti masuk neraka. Kalau dia tidak percaya dan dibaptis pasti masuk neraka. Ya, pasti sudah pasti, itu bukan masalah menghakimi. Tanggung jawabmu waktu dia masih hidup, mengapa kamu tidak beritakan Injil? Makanya komunitas ini adalah komunitas satu untuk kamu mau ikhlas, rela bersedekah. Ya. Tapi yang kedua, supaya kamu berani memberitakan Injil. Saya nggak ngerti, kalian di sini saja nggak berani nampak muka, terus kalian mau memberitakan Injil. Menurut saya kok agak nggak nyambung, saudara ya. Anda sendiri tidak berani nampak muka di sini. Kamu berani memberitakan Injil? Aku nggak yakin loh, saudara. Ya, Anda takut nampak muka di sini, apalagi mau memberitakan Injil. Ya kan? Padahal kamu nampak muka di sini, masalahnya apa, saudara? Apakah kamu di penjara ini 181? Selama saya jadi buronan sampai dengan hari ini, belum ada anggota komunitas kita yang masuk penjara. Belum pernah ada, saudara. Nah, tapi kalau keluar dari komunitas kita, lalu di penjara, nah itu kayak KC, ya, nah itu ada satu. Tapi KC kan karena bandel, saudara. Dia nggak nurut sama saya, ya kan? Karena bandel dia nggak nurut. Si KC itu bandel ya, udah bilang kalau caramu begitu, kamu ikut saya. Tapi dia ngikutin caranya Erben. Ya, si Erben tuh ya, dulu sama si siapa lagi itu loh. Itu Edwin tahu ngikutin tuh ya. Ya masuk penjara lah. Kalau kamu ikutin cara saya, ya kamu nggak akan di penjara, nggak akan kayak si KC. Tapi kecuali kamu memang siap, memang diniatin mau masuk penjara, ya. Ada beberapa orang yang saya sarankan, ayo kamu siap masuk penjara. Kayak dulu Santi Amar ya di Kalerua. Tapi kan mereka terlalu takut untuk di penjara. Saya 2 kali di penjara. Nggak apa-apa di penjara, saudara ya. Nggak apa-apa. Apalagi kalau kamu nggak bersalah. Jangan takut, saudara. Ya, kalau kamu tidak salah, nggak apa-apa. Tidak semua orang yang di dalam penjara itu orang yang bersalah, saudara ya. Saya 2 kali masuk penjara, saya itu bukan karena saya yang salah, saudara. Karena saya harus menanggung kesalahan orang lain. Ya. Jadi di penjara itu nggak apa-apa, saudara ya. Tidak ada sesuatu yang mengerikan. Saya nggak ngerti kenapa dulu Santi Amar takut masuk penjara. Kalau kamu mau jadi politikus, kamu mau terkenal cepet-cepet, kamu harus masuk penjara dulu. Kamu dikenal sama orang, masuk berita.
Ya, tapi nyalinya nggak nyampe. Ya kan? Ngomongnya nggak takut, tapi nyalinya nggak nyampe. Ya kan? Oh, saya disuruh masuk penjara, saya mau dikorbanin sama Paul, gundulmu peyang, saudara. Untungnya saya apa kamu masuk penjara? Ya kan? Nggak ada. Orang mau fitnah katanya saya mau ngorbanin Amin Wijaya, ngorbanin nanti Amar. Nggak ada, saudara. Dasarnya kalian nggak punya nyali aja. Ya ngapain coba? Untungnya apa kalau Anda masuk penjara? Ya supaya jadi kambing hitam. Ya nggak bisa, nggak ada, saudara. Nggak bisa, nggak ada urusannya. Itu terlalu dicari-cari. Orang-orang ini terlalu orang-orang yang mencari-cari, saudara ya. Jalurnya apa? Nggak ada. Saya ini ngerti hukum, saudara ya. Orang ini mencoba membuat satu isu, katanya si Owen Fang katanya ini tega mau masukkan Santi Amir ke penjara. Nggak ada. Mengibarkan bendera Israel bisa di penjara? Mana bisa? Mana bisa, saudara? Nggak bakal di penjara, nggak bisa. Ada peraturannya, tapi tidak ada sanksinya. Ya, ada peraturan menteri, tidak boleh. Tapi apa sanksinya? Nggak boleh, tapi kan nggak ada sanksinya. Sanksinya adalah ini, yang nggak ada. Ya kan? Nangkep ya Anda, saudara ya. Jadi ngaku-ngakunya LBH, ngaku-ngakunya LSM, tapi nggak punya nyali yang begitu-begitu, malah main cengeng. Duitnya mau, tapi dia tidak mau ininya, resikonya kan. Nah, bahkan yang tidak ada resikonya. Ya kalau kamu nggak berani kan nggak usah ngibarkan bendera Israel, nggak apa-apa, nggak usah kita cariin dana kan. Ya kan? Nah, kita kumpulin dana tuh sampai hampir 300 juta tuh ya. Nah, tapi itu pun bukan marturia, saudara. Itu adalah pesan politik. Ya, bedakan pesan politik dengan marturia. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah memberitakan tentang Tuhan Yesus. Memberitakan kebaikannya Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tapi saya kok nggak yakin kamu berani, saudara. Karena kamu nampak muka di sini aja nggak berani. Apalagi kamu memberitakan Injil kepada tetanggamu. Nanti masuk penjara, Pak. Masuk penjara lagi urusannya. Ya, urusannya masuk penjara. Saya dari SMP kelas 3 sudah memberitakan Injil di jalan, saudara. Di terminal, di bis, naik turun sama Ana, itu istri saya. SMA kelas 3, saya memberitakan Injil. Ya, saudara ya. Saya sudah memberitakan Injil, ya. Nah, jadi jangan takut, saudara ya. Jangan pernah takut memberitakan Injil. Nah, tetapi Anda harus nampak muka dulu, baru Anda bisa memberitakan Injil. Anda harus belajar berani nampak muka di sini. Sepele ya, saudara ya. Nampak muka. Loh, nampak muka saya tidak berani. Bagaimana kamu memberitakan Injil? Apa yang kamu takutkan coba ketika kamu nampak muka? Apa yang kamu takutkan? Nggak ada kan? Ya, saya ketemu dengan banyak sekali orang di sini ya. Orang Islam, orang apa, saya mau ketemu, tak temuin, saudara. Kenapa? Karena saya penuh dengan cinta. Kalau orang penuh dengan cinta, maka saya selalu tidak takut. Tetapi bukan naif, saya waspada. Beda ya, saudara ya. Kemarin ada di TikTok saya percaya Yesus dibaptis 3 kali. Ngapain kamu dibaptis 3 kali? Itu membuktikan saya percaya Yesus. Kamu coba nampak muka dulu. Nggak berani nampak muka, saudara ya. Kamu nampak muka aja, ngaku di depan kepada dunia bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Kamu aja nggak berani. Lalu kamu mau sok-sokan. Mu'alaf juga bukan, murtadin juga bukan, kamu nyerang Islam juga enggak, kamu cuma mendeklarasikan bahwa saya pengikut Yesus, kamu nggak berani. Ya kan? Barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, Tuhan Yesus tidak akan mengakui kamu, saudara. Pertanyaannya, kalau Anda di kantor, ada orang nanya di tempat kerja, ya, kamu berani nggak mengakui saya ini adalah pengikut Kristus? Ya, anak kan muter-muter, wah ini saya ini Pancasila, saya ini, wah ada kebanyakan anak. Jangan, saya pengikut Kristus, saya Kristen. Sepele, saudara. Deklarasi itu aja kamu berani enggak, saudara? Saya Kristen, saya pengikut Kristus. Nggak usah muter-muter sok filosofis. Wah saya ini tidak beragama segala macam. Nggak perlu, saudara. Bilang saya Kristen, saya pengikut Kristus. Berani nggak, saudara?
ngomong begitu. Belajar ngomong, saya pengikut Kristus. Ya, dan tentu saja tunjukkan dengan perbuatanmu bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Ya, tunjukkan dengan perbuatanmu bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Siapa yang lagi nelpon saya, nggak usah nelpon, tolong. Itu nomor telepon saya ada di lantai 2, saya lagi di lantai 1 ya. Siapa yang di telepon saya, tolong nggak usah ditelepon. Saya lagi khotbah juga. Nah, itu kadang-kadang orang nelpon ya, dia nggak tahu jamnya kita ya, saudara ya. Harusnya Anda tahu jamnya kita ya. Kalau jamnya lagi Zoom, jamnya lagi kita nge-Zoom kan selalu rutin. Jangan nelpon, saudara ya. Tuh, handphonenya bunyi terus, nggak ada yang matiin sekarang ini karena lagi dicas di atas ya. Nah, terus kalau Anda lihat ya, ingat-ingat kalau jamnya Anda itu jam 5 pagi ya, sampai jam ini malah nelponnya ke Ana lagi nih. Saya nggak bisa terusin ya karena berisik banget suaranya. Siapa sih ini yang nelpon sebentar ya? Berisik banget soalnya. Sebentar lagi khotbah, tak telepon lagi setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi tak telepon lagi khotbah di Input Pagi. Ingat-ingat ya. Jam 5 pagi Jakarta jam 5 pagi sampai jam 10 pagi jangan nelpon ya. Jam 5 pagi Jakarta sampai jam 10 pagi jangan nelpon saya lagi tidur, saudara. Karena kadang-kadang handphonenya tak taruh di sebelah. Dimatiin juga salah, nanti kakak saya nelpon atau keluarga nelpon nggak penting, tapi Anda cuma nelpon, cuma nanya apa kabar, kan kurang ajar Anda bangunin saya cuma nanya apa kabar. Kita itu beda 5-6 jam. Saya di sini malam, kamu pagi kan, saya ini mau tidur di sini jam 12, saudara. Jadi jangan cuma nelpon, saya cuma tanya apa kabar, saudara. Dan sama saya itu jangan basa-basi, saudara ya. Buang waktu. Karena banyak telepon masuk, banyak WhatsApp masuk. Anda jangan cuma apa kabar, Pak. Jangan nanya begitu, saudara. Anda langsung maunya apa. Diingat-ingat ya, kalau Anda WhatsApp, halo Pak Paul, apa kabar? Nggak tak balas, saudara. Ya, serius nggak tak balas, saudara. Anda langsung ya, Pak Paul, apa kabar? Ini, saya mau ini, ada perlu ini, mau begini. Nah, itu udah langsung. Jadi kita nggak, karena kadang-kadang kan nggak masuk, kecuali kalau Dokter Ido atau Bu Marjuni nanya, pagi, kalau Pak Paul langsung tak, nah berarti kan dia lagi cari waktu buat saya, ya kan? Kenapa? Karena kan kita memang tiap hari selalu ada urusan keuangan, urusan yayasan, urusan apa, Pak Stephen, miss call langsung saya begitu ya. Tapi itu pun mereka sudah tahu jamnya. Nah, kan Anda semua saya pengumuman, jangan nelpon saya jam 5 pagi Jakarta sampai jam 10 Jakarta, ya. Karena saya lagi tidur itu. Begitu dibangun, saya nggak bisa tidur lagi, saudara. Ya. Dan saya tidurnya harus nyambungnya sampai siang lagi. Dan malamnya saya nyetir, jam 11 malam saya nyetir dari Den Haag seringkali. Ya. Jadi tolong jam 5 pagi sampai jam 10 pagi Jakarta, Anda jangan nelpon saya. Serius, saudara, jangan ya. Jam 5 sampai jam 10 pagi Jakarta, jangan nelpon saya. Nanti saya nggak bisa tidur, ya, bunyi terus. Nah, handphonenya dimatiin juga salah, dinyalain juga salah. Nah, terakhir, saudara ya, terakhir. Saudara jangan takut, jangan pernah takut memberitakan Injil, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus Kristus adalah Sang Allah. Jangan pernah takut. Tunjukkan dengan perbuatanmu bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Ya, tunjukkan dengan perbuatanmu kamu adalah pengikut Kristus. Tunjukkan dengan responmu ya ketika menghadapi masalah bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Tunjukkan dengan semua tindakanmu ya, bahkan ketika kamu dicaci maki, difitnah, bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Itu adalah cara memberitakan Injil yang paling efektif. Akui Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamatmu, Allahmu. 2, tunjukkan dengan perbuatanmu, tindakanmu. Kalau tindakan berarti kan kamu aktif, ya kan? Bersedekah, ya, kamu peduli. Tunjukkan dengan responmu,
Ya, sabar. Ketika difitnah, diem. Kamu mengampuni. Ya, itu cara pemberitakan Injil yang paling efektif. Baru kamu bicara. Kasih tahu orang. Ya, kasih tahu orang bahwa Yesus adalah bisa menyelamatkan kamu. Yesus mau menyelamatkan kalian. Gitu, saudara. Jangan takut. Ini komunitas yang didrive, dikendalikan, bertujuan dengan sebuah tujuan, yaitu diakonia dan marturia. Ya, semua kegiatan kita, semua upaya kita, semua effort, usaha-usaha kita, semua dana yang digunakan untuk diakonia dan untuk marturia. Sekarang kita punya proyek di Kupang, ya, di Soe kita membangun rumah-rumah, saudara ya. Kita mau bangun rumah, mau bangun gereja di sana. Juga kita punya proyek di Belanda untuk marturia. Kita kasih makan orang-orang miskin, kita kumpulkan. Kita mau bikin tiap hari, sudah kasih makan itu ya. Orang suruh datang, duduk ya di gereja kita ya, di tenda. Mereka boleh datang kapan saja tiap hari. Ya, itulah gereja, saudara ya. Itulah bisnis gereja, kesibukan bisnis. Bisnis kan kesibukan kan, sebuah kesibukan dari gereja, bisnis dari gereja. Ya, ngasih makan dan memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati.